Bagaimana jika cinta melampaui batas yang seharusnya tak pernah dilanggar? Di sebuah desa kecil di India, kisah menantu dan mertua yang terjerat dalam cinta terlarang mengguncang kehidupan banyak orang. Pemuda berusia 22 tahun dan mertuanya terjebak dalam hubungan yang tak biasa, yang bermula dari perhatian tulus menjadi cinta penuh risiko. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil di India, sebuah tempat yang tenang namun penuh dengan kisah-kisah yang sering menjadi bahan perbincangan warga. Di desa itu, seorang pemuda bernama Suraj Mahto, yang baru berusia 22 tahun, menjalani kehidupannya bersama istrinya, Lalita, dan anak mereka yang masih kecil. Kehidupan mereka tampaknya sederhana, namun di balik ketenangan itu, sebuah kisah cinta yang tak biasa perlahan muncul dan mengguncang tatanan keluarga mereka. Segalanya berawal saat Suraj menderita sakit parah. Kondisi kesehatannya membuat Lalita kewalahan. Sebagai seorang istri yang penuh kasih, ia berusaha merawat suaminya sebaik mungkin, tetapi pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan anak mereka membuat tugas itu terasa semakin berat. Dalam keadaan inilah Asa Devi, ibu Lalita, datang untuk membantu. Sebagai seorang mertua, Devi merasa bertanggung jawab untuk meringankan beban anak perempuannya. Ia menginap di rumah Lalita selama beberapa hari, mengurus cucunya, dan merawat Suraj dengan penuh perhatian. Keberadaan Devi di rumah mereka ternyata membawa dinamika yang tak terduga. Hubungan antara Devi dan Suraj, yang seharusnya hanya sebatas mertua dan menantu, perlahan berubah. Perhatian Devi yang tulus dan kehadirannya yang hangat mulai menyentuh hati Suraj. Di sisi lain, Devi juga merasakan keakraban yang berbeda dengan menantunya. Benih-benih cinta yang terlarang pun mulai tumbuh di antara mereka. Setelah Suraj sembuh, Devi kembali ke rumahnya. Namun, hubungan mereka tidak berakhir di situ. Diam-diam, mereka terus berkomunikasi melalui telepon. Obrolan-obrolan ringan yang awalnya tak berarti berubah menjadi percakapan panjang yang syarat dengan perasaan. Mereka berbicara berjam-jam, berbagi cerita, tawa, dan akhirnya mengungkapkan cinta yang mereka rasakan satu sama lain. Bahkan, ketika suami Devi sedang bekerja, Suraj tak ragu untuk mengunjungi rumah mertuanya. Di ruang tamu rumah Devi, Suraj datang diam-diam untuk berbicara. Suraj berbicara, "Bu Devi, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan ini, tapi saya merasa sangat nyaman setiap kali berbicara dengan ibu." Devi tersenyum kecil. "Suraj, kamu hanya merasa seperti itu karena aku sering merawatmu waktu sakit." "Suraj, tidak. Ini berbeda. Saya rasa saya jatuh cinta dengan ibu." Devi terkejut dan bingung. "Suraj, apa yang kamu katakan? Ini tidak benar. Kita keluarga." "Suraj, saya tahu. Tapi hati ini tidak bisa berbohong. Saya hanya ingin ibu tahu perasaan saya." Mereka mencuri waktu untuk melakukan pengenceritan secara diam-diam, dan hal itu terulang tiap hari. Namun, tanpa disadari seperti pepatah lama, sepandai-pandai menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga. Hubungan terlarang ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Kecurigaan Lalita mulai tumbuh. Ia melihat perubahan pada suaminya, mulai dari kebiasaan baru hingga sikap yang berbeda. Setelah menyelidiki lebih jauh, Lalita akhirnya menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Hubungan cinta antara suaminya dan ibunya sendiri adalah kenyataan yang sulit ia terima. Dengan hati yang hancur, Lalita berusaha mengambil langkah untuk menyelamatkan pernikahannya dan keluarganya. Ia menghadapi ibunya dan suaminya dengan tegas. Lalita meminta Devi untuk menghentikan perbuatannya dan mengingatkan Suraj akan janji pernikahan mereka.
Dalam perbincangan yang penuh kekecewaan, Lalita mengingatkan keduanya tentang pentingnya menjaga kehormatan keluarga. Di dapur rumah Lalita, ia menghadapi Devi setelah mengetahui kebenaran. "Lalita, ibu, bagaimana bisa ibu melakukan ini pada saya? Saya ini anak ibu sendiri." Devi menunduk dengan air mata mengalir. "Lalita, ibu tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ibu hanya hilaf." "Lalita, hilaf, ibu dan Suraj menghancurkan keluarga ini. Apa yang harus saya katakan pada anak saya nanti?" "Ibu menyesal, nak, ibu benar-benar menyesal." Awalnya, usaha Lalita tampaknya berhasil. Suraj setuju untuk menghentikan hubungannya dengan Devi. Namun, cinta yang terlanjur tumbuh di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Tak lama setelah itu, Suraj dan Devi memutuskan untuk melarikan diri bersama. Mereka meninggalkan keluarga mereka dan menikah secara diam-diam pada bulan Juni. Pernikahan ini menjadi bahan pembicaraan utama di desa. Warga tidak hanya membicarakan keberanian mereka, tetapi juga dampak yang ditinggalkan pada keluarga masing-masing. Suami Devi, yang merasa dikhianati, memilih untuk menjauhkan diri dari situasi ini. Sementara itu, Lalita harus menghadapi tekanan sosial dan merawat anaknya seorang diri. Namun, kebahagiaan yang mereka harapkan dari pernikahan itu tidak berlangsung lama. Dalam 2 bulan, realitas menghantam mereka dengan keras. Kehidupan pernikahan mereka tidak seperti yang mereka bayangkan. Perasaan bersalah mulai menghantui mereka, terutama ketika mereka menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap keluarga masing-masing. Suraj, yang awalnya dimabuk cinta, mulai merasakan kerinduan pada Lalita dan anaknya. Ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Dalam sebuah momen penuh penyesalan, Suraj mengungkapkan bahwa ia kini menganggap Devi sebagai ibunya, bukan lagi sebagai kekasihnya. Begitu pula Devi, yang dengan air mata mengakui bahwa hubungannya dengan Suraj adalah sebuah kekhilafan besar. Di sebuah ruangan sederhana, Suraj berbicara kepada Lalita dengan penuh penyesalan. Suraj berbicara, "Lalita, saya tahu saya telah membuat kesalahan besar. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi kamu, tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Lalita menjawab, "Kesempatan, Suraj, kamu tidak hanya menghancurkan saya, tapi juga anak kita. Saya menyesal, sungguh, saya ingin kembali, untuk anak kita, untuk keluarga ini," jawab Suraj. Keduanya memutuskan untuk kembali ke keluarga masing-masing dan memohon pengampunan. Suraj kembali kepada Lalita, memohon agar diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Devi juga meminta maaf kepada suaminya, berharap dapat memperbaiki hubungan mereka yang telah hancur. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Silahkan komen di bawah ya. Namun, perjalanan untuk mendapatkan pengampunan tidaklah mudah. Lalita, meskipun hatinya masih terluka, mempertimbangkan masa depan anaknya. Ia menyadari bahwa memaafkan mungkin adalah langkah pertama untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ini. Suami Devi juga membutuhkan waktu untuk menerima kembali istri yang telah mengkhianatinya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di desa itu, dan mungkin juga bagi kita semua. Cinta adalah perasaan yang indah, tetapi tanpa batasan dan tanggung jawab, cinta dapat berubah menjadi sesuatu yang merusak. Hubungan keluarga adalah hal yang harus dijaga dengan hati-hati, karena ketika kepercayaan itu rusak, sulit untuk memperbaikinya. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang cinta terlarang, tetapi juga tentang penyesalan, pengampunan, dan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Meskipun luka yang ditinggalkan mungkin tidak akan sepenuhnya hilang, langkah-langkah kecil menuju rekonsiliasi adalah bukti bahwa manusia selalu memiliki kemampuan untuk berubah dan memperbaiki diri. Bagi Suraj, Devi,
Lalita, dan seluruh keluarga mereka. Perjalanan ini menjadi pelajaran berharga yang akan terus dikenang sepanjang hidup mereka.